dari sudut pandangku nih, aku ngeliat orang-orang yang sekarang join di competition, di takeover, event segala macam tuh orangnya itu doang. Oh itu benar? Iya. Mas itu benar San? Menurut aku ya. Menurut aku sih. Karena kita jahat ya. Karena setiap aku takeover yang namanya Selamat datang kembali di Sip Happen, Drink Talk Repeat. Kita kembali bersama Sandi. Ini karena kita punya satu momentum yang kita belum puas ngebahas sama dia. Ngebahas sama Sandi, benar. Akhirnya kita kulik di sini. Kita bikin Sandi Part 2. Di Red Light, masih di Red Light. Wah, masih di Red Light. Hari ini kita pindah ke Red Light dari... Masih dalam suasana Natal juga, merah-merah. Ya. Oh, Sinterklas ceritanya, oke. Emang mau lu apa? harus ganti kostum ya? Enggak usah. Kan ini ganti kostum di bego. Karena lu jawab dulu. Emang kan Santa Claus kan? Iya. Kok lu gak usah mancing, gue tahu arah lu kemana. Lu mau bilang gue BDSM. Ya kan siapa tau merah bisa aja. Ya kan BDSM. Berani, semangat. Ya oke, gitu semangat. Merah, semangat. Ya. Oke, Sandi. Apa kabar bro? All good. All good. Season kedua San, season kedua nih San. Iya. Gokil. Gak usah kita kalau yang udah nonton videonya di sini. Ya, di sini. Sini. Di Afterthought, ya. Di Afterthought. Yang episode pertama, sekarang kita kedua. San, langsung aja gua keroyok lu sama Theo. Gua habisin lu. Iya. Karena kita belum puas. Kita belum puas nanya, kayak pertanyaan gua kayak menurut lu lebih grogian mana sih, depan kamera apa depan juri? Honestly keduanya. Keduanya. Serius, Ya. kenapa? Karena kalau kamera bakalan ditonton orang, Ya. depan juri, kompetisi, behind the bar juga bakalan ditonton orang. Lu nggak pede dong sama diri lu? Ini sebenarnya lagi nge-building untuk challenging, untuk lebih pede lagi sih. Ih, Enggak, dia main aman. Gue tahu dia main aman. Oke. Iya. Aman aja boleh. Biar nggak kita sikat habis-habisan. Oke, San. Lu bilang kayak begitu. Event lu di session 1 kita belum. Lu pernah bilang juga untuk kompetisi dan sebagainya yang secara live mungkin lu belum pernah ngikutin dan sebagainya. Once lu punya kesempatan untuk ikut itu, pasti lu ikutin dong. Pasti. Yakin? Dan memang planning juga sebenarnya kan di tahun ini udah ada beberapa kompetisi yang aku ikut, cuma belum rezekinya. Dan itu bukan dijadiin salah satu patokan untuk tidak show lagi, lebih untuk dijadiin motivasi untuk lagi lebih baik lagi lah. Keren. Jadi dan maybe kalau memang ada di bulan ini, mungkin di bulan ini atau di tahun depan. Ya kayaknya bulan ini nggak mungkin ya, karena ramai. Bulan ini soalnya ada sih beberapa kisi-kisi dari teman-teman mau ada kompetisi. Oke. Cuma kalau memang ada bulan ini, try. Oke, berarti next year tiba-tiba dari brand gede nih ngadain kompetisi yang emang gede nih, lu pasti ikut dong? Hopefully. Nggak, lu masih belum yakin nih? Yakin nggak? Ikut nggak? Yakin. Yakin. Hajar pasti. Karena dari cerita lu itu emang menginspirasi banyak orang gitu loh. Bener. Gua tahu ya kita yang udah Sipers juga yang udah nonton itu ngangkat cerita lu dari awal, lu kayak gimana, lu berjalan Proses kayak lu begitu, gimana. proses lu gimana, gila. Itu kan sesuatu yang nggak pernah kita dapat. Mungkin ketemu Sandi secara langsung dia juga nggak mungkin ngomong kayak gitu loh kok. Jadi tiba-tiba dia sekarang dapat satu kesempatan untuk ya udahlah ini gue untuk ngebuktiin diri gue gitu kan. Otomatis kan lu harus benar-benar yakin bro. Nah pertanyaan gue juga, nah menurut lu nih dari kacamata seorang Sandi nih, menurut lu tren koktail 2026 apa? Ini kan mau nutup tahun nih. Mau nutup tahun San. Dengan 2025 dengan segala yang lu nikmati, yang lu lihat, udah yang lu hajar habis lah. Kira-kira menurut lu sendiri 2026 tren koktailnya itu bakal kayak gimana sih? Dari aku jujur sebenarnya untuk tren koktail itu back lagi ke passion kita masing-masing. Kita mau ngangkat produk apa, supporting dari entah produk lokal atau mengingat yang udah lampau. Tapi back lagi kalau dari aku pribadi sih, karena kan aku megang klub dan juga restoran yang fast moving. Oke. Nggak apa-apa sebutin aja klub lu. Ya, di Klub Corazon sama Klub Corazon. Takutasi. Tako. Jadi
Seumpama nih tren koktail di tahun ini trennya memang yang mainnya yang clear. Kalau dari aku pribadi Clear karena dalam artian apa nih? Oh, bentukannya semua clear. ya bentukannya semua clear. Relate sama yang kita omongin kemarin. Ya, Nah, kalau Bening-bening dari gitu ya? ya Bening-bening. kalau dari aku karena behind the bar dan aku pernah juga doing the R&D untuk make clear cocktail dan itu banyak memakan waktu lah untuk teman-teman yang ada di belakang bar. Jadi lebih back to the business saja. Jadi outlet kita fast moving, bukan yang speakeasy bar, cocktail bar, bukan yang benar-benar nge-highlight mixology banget. Jadi kalau dari aku sih paling untuk di outlet yang fast moving sama easy to make it lah. Contoh paling aku main classic twist. Classic twist. Istilah bartender nih. Ya, Twist itu classic artinya adalah ngegabungin dari koktail yang ada, cuman dia reform. Ya, reform paling pakai produk apa yang Di lain. twist kan, Bahannya di ya, twist, di twist, kayak gitu. iya. Paling gitu sih kalau dari aku. Tuh, tapi untuk kompetisi, for sure kita pasti as a talent, as a behind the bar, pasti kita pengen nunjukin yang namanya storytelling, gimmick dari koktail itu apa lagi. Oke, berarti lu setuju dong sama statement yang dimana koktail untuk kompetisi akan beda sama koktail yang akan lu di outlet. Pasti beda, pasti jauh. Jangan jauh-jauh. Setiap aku bar take over itu nggak pernah ngambil menu yang ada aku bikin di outlet gitu. Karena kenapa aku mau effort, karena memang gimmicknya bar take over kita tidak yang memikirkan profit as a venue yang dipakai. Oh, itu benar? Ya, Mas itu benar, San? menurut aku ya. Menurut aku sih. Karena Kita jahat ya. Karena setiap aku take over yang namanya paling first round-nya aja yang mereka bayar. Oh, itu benar tuh ternyata. Bener sih itu. Enggak selama Rata-rata ini ya, rata-rata ya. Karena selama ini ada emang ini seru nih. Seru nih. Selama ini emang ada mungkin karena emang namanya bar takeover itu udah di mana-mana dan jadi brand image sendiri. Ya walaupun kalau aku sebagai orang outlet, aku bilang itu nggak menguntungkan, San, gitu. Iya. Berarti bener kamu menyetujui kata-kata itu. itu. Oh sih, karena dia juga udah outlet kok. Karena jadi kenapa aku lebih effort untuk creating some cocktail untuk bar takeover, walaupun itu mungkin yang legend-legendnya datang, entah senior-senior yang di atasku udah datang juga ke takeover, mungkin menurut mereka yang easy to make it, easy to drink. Menurut aku itu effort, karena kenapa aku mau effort untuk create cocktail biar nggak teman-teman yang datang itu cuma sekedar mabuk hore-hore gitu aja. Oke, ntar Jadi dulu. di sana tuh mereka tuh ngedapetin experience yang benar-benar ternyata produk ini di-combine dengan ini tuh. Oke, ini relate sama podcast lu pertama. Nah, Lu as seorang ada di satu asosiasi bar yang namanya SSS. Sip Stir Syndicate. Sedikit. Masa lu kan banyak nih. Nggak Mereka datang ke take over lu based on apa? Menurut lu pribadi nih, support Support. for sure. kesana arahnya. Ya. Keren juga berarti. Support. Kesana Jadi arahnya kok ternyata. dari aku sih memang kan kita sempat juga meeting dengan community Triple S. Kita memang yang tujuan dan visi dari misi dari kita membangun sesuatu community ini bukan yang cuma sekarang naik nih boom tiba-tiba padam kayak itu. Jadi kita mau pingin konsisten dan kita setidaknya kita bisa menyiapkan panggung untuk orang yang punya potensi dan kesempatan kayak itu. Walaupun dari beberapa anggota Triple S kan banyak bartender juga nih. Betul, banyak banget bartender mungkin menurut mereka yang kurang pede, kurang gimana gitu. Setidaknya kita menyediakan panggung walaupun itu cuma kita bisa freshnya kita bisa kasih cuma untuk panggung untuk take over ya. Di situ kan mereka challenging juga kan, ketemu banyak orang, ketemu orang yang berbeda yang nggak mereka kenal. Di take over juga pasti bakalan ditanya ini koktailnya kayak gimana, kenapa di create kayak gini. Kompak juga ya. Itu sih. Ya itu mereka. Jadi kalau gua ambil conclusionnya berarti kayak kesimpulan, oke, tren koktail 2026 lu bakal bilang ini mungkin masih sama kayak gini. Kayak 2024, 2025 gitu.
lu main dengan clear, cuman based on personalnya aja Ya, gitu bawanya. Gitu sih rata-rata. Iya gitu. Jadi walaupun sekarang orang-orang udah kayak gua sama Riko awam, gua lihat satu clear di tempat A, clear di tempat B, clear di tempat B, ke tempat lu clear lagi nih. Same dong. Kalau dari aku sih depends siapa yang, kalau bahasanya di behind the bar kan beberapa outlet punya konsultan ya. Jadi tergantung konsultannya kayak gimana. Kita ngomongin lepas dari itu deh, lepas dari konsultan, SU pribadi aja deh. Kalau dari aku, honestly pribadi sekarang karena memang pure sebelumnya aku join di tim konsultan dan kita ada 3 orang untuk di outletku pribadi. Kita ada 3 orang untuk tim konsultan. Jadi kita saling berbagi ide di sana. Dan sekarang memang benar-benar pure dari aku. Jadi kalau dari aku sih jujur lebih baik kita bikin yang simple tapi itu enak dan itu cepet gininya untuk penyajiannya. Walaupun nggak clear. Walaupun nggak clear. Yang penting tamu tuh repeat kayak Kita gitu. dapat different jawaban nih. Kalau dari aku sih karena buat apa kita misalnya contoh nih kita bikin yang clear banget nih, koktail yang hebat-hebat lah. Pina colada clear. Pina Long colada, Island clear. Long Island clear. Bloody Nggak ada Mary warna zamannya kolanya. sekarang kayak Ya, gitu Bloody kan. Mary clear. Tapi di belakang kita tuh kelabakan untuk prepare. Sedangkan kalau orang outlet kan kita nggak pernah tahu hari ini berapa kita ada reservasi something else, itu kan walk in juga banyak gitu. 300 orang order koktail yang clear. Kita cuma nyediain 30 porsi. Kurang dong, kelabakan Kurang dong. dong. Kelabakan. Lebih baik kita Iya benar kan tadi ya, we talk Iya, about benar, bisnis. Di season kedua ini kita ngomong sama Sandri itu yang lebih orang outlet Pak jadinya. Bener nggak? Bener nggak? Lebih- Industrial dia nih. Industrial. lebih dia. baik kita bikin koktail yang simple, penyajiannya cepat, penjualan kita dapat. Kan back to business lagi. Industri. Industri sih. 2 kali kita dapat clue kayak Industri gitu ya. baby. Jadi dari teman-teman juga kita udah beberapa survei ya dari Shift Happening pertama dibangun itu emang untuk kita untuk matahin kayak stigma ya udah lalu di belakang bar nggak usah sekreasi itu, which is pemabuk apa tadi lu yang dibenci orang tuanya ya lu ngapain kerja harus jadi bartender sih? Kau mabuk pulang pagi. Mabuk pulang pagi. Jam tidurmu lu malu-maluin berantakan. keluarga lu. Tapi gue ingat kata si Jo. Eh, Jo apa si Jojo, ya waktu kita nongkrong ya muka lu kagak usah nongol anjir. Jadi dia bilang ada yang hidup dari penghasilan seorang bartender itu. Iya benar. Kayak sekarang relate emang asli. Anjir emang. Gitu. Ya, Ya begitulah. gitu. Next. Nah, itu kalau dari segi tren koktailnya ya. Tapi kalau gue lihat apakah kita akan makin kaya nggak? Ini di scene bar ya. Apa lo bartender itu akan merasa makin Income kaya? pribadi nih ya? Nggak, bukan. Makin kaya dengan ingredients lokal nggak? Oh. Karena kan kayak misalnya nih lu di 2025 tahu jangkauan ingredient lokal nih apa aja. Tapi tiba-tiba di 2026 tiba-tiba ada kayak durian, bisa jadi koktail. yang aneh-aneh, San, yang aneh-aneh, San. Salak. Yang out of the Juwat, box. gitu. Juwat. Tiba-tiba juwat yang Juwat, cuma iya, kali warnanya iya. ungu lagi. Iya. Nah itu kayak menurut lo akan ada Kayak begitu nggak? akan ada yang eksperimental atau mungkin lo akan mencoba explore bahan-bahan lain gitu. Misalnya apa ya? Kayak bahan-bahan lokal. Kalau aku experience pertama kali creating cocktail tuh aku bikin nasi goreng old fashion. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng apa? kok. Nasi goreng old fashion. Old fashion itu koktail lama lah. Ya klasik koktail Nah, terus ya. kenapa nasi goreng tuh Rasanya nasi goreng. Rasanya nasi goreng. anjir? Agak fair ya? Koktailnya Gokil. rasanya nasi goreng. Ya, rasanya nasi goreng. Terus gue udah ngebayangin tuh garnisnya kerupuk anjir. Kerupuk beras aku pakai. Tuh sih. Oh bener kan? bener. Disajinya di ini kertas minyak. Iya, ya ada tamu lewat aja. Ada tamu lewat ya nggak apa-apa lah wajar ya. Disajinya Ini di lah, kertas minyak. di kertas minyak. Kertas apa namanya? Kertas nasi. Ya gue nggak tahu, nggak mungkin di 2026 lu bakal lebih ekstrim dari ini. Gue nggak ini juga. Karena Nah itu Ya. menurut lo gimana? Setelah lo bikin apa namanya? kayak tadi nasi Old fashion goreng. nasi goreng? Iya. Terus sekarang yang clear koktail clear all. Lu paduin sama kayak gitu. Lu nggak kangen sama masa-masa yang emang ya itulah basicnya koktail.
depends sih Pak. Balik lagi dari yang aku bahas tadi. Ya karena lu industrial Ya, karena juga nggak muluk-muluk nih. Maksudnya kita kerja sama orang. Oke. Kita kerja di hospitality di industri ya. Kalau lu pribadi maunya gimana deh? Kita lepas dari orang aja dulu deh. Oke, Lu kerja sama orang deh. Itu kalau- aja yang kalau- bikin lu bebas nih sekarang nih. Kalau pribadi pasti ngikutin tren sih. Pasti ngikutin tren. Pasti ngikutin tetep tren. ya. Kita tetap yang ngikutin Ya, trennya, pasti, apapun trennya. apapun trennya pasti ngikutin. Tapi tren. prediksi lu trennya akan seperti apa? Nggak ada bayangan sih. Ya. Nggak ada Belum bayangan sih. Ah, seorang Sandi bisa nggak ada bayangan Belum, nih kan belum berarti bayangan. berarti Berarti dia mungkin berarti harus 2026 nih challenging banget kok Iya. untuk tren koktail nih. Iya. Mungkin kita nanya begini ke dia, itu jadi challenge untuk dia. Anjing, masa bener sih kata-katanya mereka Theo sama Rico nih emang harus apa gua harus berubah form koktail tersebut ya gitu. Iya, bisa jadi. Ini bisa jadi kan ya. Kita nggak tahu. Ini untuk masukan juga untuk si Peppers kan nih daripada ya dari satu template. Jadi koktailnya kan template nih. Bener nggak sih kalau gue bilang, as orang awam gue minum koktail tuh template pak. Bener nggak sih menurut Bener, lo? bener. Lu yang di belakang bar nih. Benar sih template sih. Asli template, gitu-gitu aja ya? Gitu-gitu aja. Gitu aja, clear, Clear. dengan rasa yang ya oke lah. gue 11. pengen ngerasain old fashion wagyu gitu. Ya kan nggak With tahu. mushroom sauce, Iya. mati lu. Dengan wagyu mungkin garnisnya. Iya. Kita itu beli tepatnya beli wagyu garnis koktail kok. Kayak kesana arahnya kok. Panggil Mas Wagyu aja. Iya, Mas biar Wagyu. di- Salam Mas Wahyu. Mas Wahyu itu yang ada behind the scan-nya si Pepen ini. Ini ada yang mau nanya nggak? Ramai banget orang di sini ya. Asli rame banget. Kita Nah, lagi mau di nanya red nggak? light, kita lagi di red light. Ini kan. pertama Iya, kali si penontonnya Pepen mau udah nanya-nanya rame. nih. Lu kalau mau nanya abis-abisan sama Sandi. Penonton bayaran lu. Yes. Makan dulu. Makan dulu, Ya. makan. Jadi Riko, kita mengawali pertanyaan sesi tanya jawab ini untuk teman-teman semua ya yang mau nonton si Pepen live, mau nanya-nanya, inilah awalan kita ngobrol sama Sandi. Yang mau Untuk nanya. teman-teman, kalau mau datang boleh kok, tinggal DM ke Jack the Bar Time saja. Kita mau nonton, kita mau tanya-tanya sama talentnya, please silakan. Jadi kalian bisa diundang ke sini, kalian mau tanya-tanya terserah. Tanya kenapa anting lu kiri itu Sabar. Ini pertanyaannya. Belum dibuka sesi aja. biar dibilang apa tuh? Langsung aja. Langsung aja. Oh, langsung dibuka. Nah, mau nanya apa? Oke, dari Jo dulu mau nanya apa Jo? Yes, gue mau nanya dia di mana sih dia Pecatu ya? Satu. Uluwatu. Uluwatu. Ya, Uluwatu Jo, Uluwatu. Dekat Uluwati itu, dekat. Dekat Uluwati. Uluwati di sini Uluwatu atas sedikit. Ya. Kalau di sana challenge-nya apa sih gitu? Karena kan crowd setiap tempat tuh berbeda. Beda-beda, ya. Pak. Asik. Apa challenge-nya dan bagaimana menghadapinya? Ini asa behind the bar atau untuk kita ngedatengin tamu? Lu dong orang di bar. Sebagai behind the bar lah. Oke. Kan Jadi ini konteksnya bar. Yes, kita talking about behind the bar. Jadi kayak podcast kita pertama, lu udah pernah di mana-mana. Sekarang lu dapat challenge. Lu di Pecatu, lu di Labuan Sai tepatnya ya. Lu ada challenge di sana yang orang-orang bilang, oke mungkin daerah selatan mau jadi canggung kedua. Bener pertanyaan Jo adalah, apa sih challenge lu di sana, di tempat lu sekarang? Untuk orang nikmatin produk lu. kalau dari aku honestly itu lebih ke market. Biasanya lu nggak jujur ya. Market serius. Market. Ntar dulu market. Oke, Dari kita market beri dong tamu. market. Dari market tamu. Jadi nggak mulu-mulu karena aku lebih pegang ngelihat crowd itu lebih patokan bukan di restoran tapi lebih ke klub. Jadi di klub di sana tuh memang crowd tamunya memang mereka lebih ke reggaeton. Jadi once kita setting reggaeton, tamu pasti datang. Oh, Entah kita- reggae nih, Ya, musik, kayak kind gitu. of musiknya ada Ya. reggae, oke. Terus San, oke San. Terus Oke San, Gitu. terus. kalau dari koktail ya back lagi ke konsep gitu. Karena aku kebetulan megang Mexican ya lebih ke creating Mexican sih gitu. Paling mainnya twist margarita, tequila. twist koktail paling. Iya, kamera di Nah, sana. yang nanya kan di sini ya. Nah, tequila bukan koktail. Oh, tequila enggak, tequila pure Ya, karena pure. itu part of bahan untuk buat koktail. Makanya Sandi tadi bilang koktailnya adalah margarita, dia pakai tequila
karena Mexican style ya. Kita nggak bisa ngilangin emang tequila itu emang dari Meksiko. Meksiko for sure. gitu. Oke. Jadi kayak gitu aja. Maksud lu berarti ya harus banyak-banyak orang nge-marketingin tentang tempat lu nih. Pasti. As a marketing sendiri. Sedangkan dari effort lu as a pembuat koktail itu harus ya, Keep confident dari rasa. Dari awal kita opening sampai konstan maksud lo. Ya. Ya. Konstan. Sampai kapanpun kita outlet itu buka, rasa tidak pernah berbeda kayak gitu. Oh itu yang bikin Berarti kalau di misalnya kayak ngomongin rasa yang stabil gitu, berarti ada ingredients yang harus ada terus dong. Ya, tepat pasti. berarti Sesuai itu San. Sesuai. Puji Tuhan sampai sekarang Puji Tuhan. terjalankan semua. gila juga. ya. Anjay, gokil. Keren-keren. Soalnya kan kalau kita ngomongin rasa kan ada ingredients yang harus Di lu twist kayak tadi Iya. dia bilang. Ini lagi mainan twist nih kita nih gitu. ya lu yang ngerti dunia bar gua. Iya iya nggak gue bilang kita lagi mainan twist tiba-tiba dia bilang ya udah rasanya konstan tiba-tiba. Once you nge-twist itu tiba-tiba margarita itu pedes. Make sense Spicy. nggak? Make sense. Karena aku bikin juga. Oh iya, margarita. Spicy margarita. Oh. Spicy margarita. Ini emang Nggak bisa soalnya Iya, yang, iya, iya. yang nanya legend nih. ya enggak. Malu ini aku. emang ya enggak, karena Sipers lihat, mungkin Sipers nggak lihat, ternyata di sekeliling kita ini hari ini kita tag sama Sandi itu emang banyak legend-legend yang Wih, ngumpul bener, duduk sama lagi kita. ngumpul. Iya. Makanya tadi sebelum Ada tag tuh aku di Jack kamar mandi loh. Aduh, legend semua. Nih, tiba-tiba dia ngomongin Meksiko. Iya. Dan kita hari ini kedatangan juga mungkin teman-teman Sipers nggak lihat Agung Mayun the one and only yang Iya. bawa Kodigo. Wherever as a you go, Mexican man. Kodigo. Gokil emang. Ya kan? Kata Gung Mayun Kodigo. Kodigo. Oh, hey. Generasi yang Yoi. Nggak, jadi secara tayangan, gue emang mempertemukan antara orang yang bergelut di bidang Mexican drink. Tiba-tiba kita ada Agung Mayun penontonnya kan gitu bisa. Lu dinilai lu bro. Ini kan judging. ya? All good. Part of judging. Karena nggak? salah satu juga beliau juga dari awal saya kenal memang beliau juga yang Sama Agung Mayun nih. Salah satu yang nge-building lah Nge-building untuk untuk how to more grow. Oke. Banyak sih beliau juga berbagi-bagi ilmu banyak. Asik. Ini gua suka. Dan Nih bartender kalau udah ngumpul adu ilmu nih gua kayak winner gua, gardener gua. Jadi Bukan bartender. jadi asal kamu tahu for your information aja, for safer information, Gung Mayung adalah orang pertama kali yang kita podcast di Sip Happens. Beliau episode pertama. Iya. Gua nonton sih. aman. ya victim pertama, first victim. Orangnya masih di sini. Iya, Jo. Nimbrung aja emang. Jo. Kemarin masih ke sana. Iya. Pokoknya si Sipers harus tahu abis ini kita bakal podcast abis-abisan sama Jo ya. Iya. Karena Jo hari ini Silakan, sebagai men. abis-abisannya. Silakan Abis ini Jo akan tayang juga, kita akan podcast mereka. Yoi. Lanjut aja langsung lanjut. Oke. Lanjut aja. Nah, for next nih. Menurut lu kira-kira lu kan di sekitar Uluwatu nih. Nih gua kayak nanyanya dari kacamata lu sebagai bartender yang akan melihat kira-kira 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi 2026 Uluwatu akan seperti apa untuk bar scenes-nya atau beberapa tempat hiburan di sana. Meledak sih. Jadi dari aku bakal banyak kejutan baru. Ush. Karena Dah, ayam. Luar. Hari ini anak kita ya penonton kita banyak. Ya. Yang live. Banyak sih. Jadi kalau dari teman-teman community sendiri memang beberapa yang ada di community untuk aku building lagi untuk kayak Building. building untuk ayo show lah gitu. Biar nggak karena kan honestly sekarang dari sudut pandangku nih, aku ngeliat orang-orang yang sekarang join di competition, di takeover, event segala macam tuh orangnya itu doang. Oke. Bener nggak? Serius nih? Serius. Serius nih, oke. Kalau menurutku, jadi
Itu jadi untuk teman-teman planning untuk dari Triple S dari aku sendiri bakalan bikinin kompetisi untuk Kuta Selatan. Itu yang creating dari salah satu dari brand juga sama memang ide dari brand sama dari Triple S. Gitu. Unik nih berarti unik Ya, gua. unik nih. Berarti kita diundang si Pepen nih. Pasti kita undang. Pasti kita undang. Namanya kita MC. Jadi memang balik lagi Kita habisin Sandi aja judulnya. jadi back lagi memang karena kita di Kuta Selatan membangun community itu bukan sekedar community, bukan sekedar teman kumpul-kumpul doang. Jadi kita punya visi dan misi untuk menyediakan panggung buat teman-teman bartender yang punya potensi tapi tidak berani show. Bagus juga itu ya. San, asli lu nih ngebangun image bartender sebaik itu. Walaupun kita tahu dari podcast pertamanya dia bukan berawal dari seorang bartender ya. Tiba-tiba dia ngebangun image sebaik itu. Nah, menurut gua pertanyaan gua ke lu adalah kira-kira apa yang mau lu achieve di poin ini? Untuk lu pribadi, gua nggak nanya lu sama brand lu sama mana-mana, gua nggak sama SSS nggak. Lu pribadi aja deh. Apa yang masih mau lu achieve, San? Di lu sekarang ini? Dari aku the one of champion di salah satu kompetisi sih. Dari Kompetisi apa nih? Lu apapun itu, apapun kompetisinya. Oh, lu berarti masih punya keinginan untuk jadi champion di salah satu kompetisi yang pernah entah, diadain? lokal produk dari luar, Internasional. apapun. We hope, brother. Thank you. Bisa. Bisa. Pasti. Bisa. lah. Pasti bisa. Wow, Help enak me banget. legend. Iya. Benar-benar ya. Jadi ya kita secara tidak langsung membuka emang interaksi sama teman-teman semua. Sipers, kalau emang mau nonton, mau bareng sama kita. Kali ini kita akan bahas ada WhatsApp masuk ya. Ujung-ujungnya ke sana kayaknya kok ya judulnya kok ya. Ada WhatsApp masuk dari siapa? Ujungnya gitu jadinya ya. Yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp di nomor ini. Iya. Jack mau nanya, Jack mau Jack, nanya. ayo, Pak Jack Jack. mau nanya. Please. Jack mau nanya. Jack. Kamu kan pegang 3 outlet nih. So tim baru pasti banyak kan? Ya. Gimana tuh caranya ngedevelop tim barnya, edukasi mereka dan lain-lain, karena kan ada di 3 tempat berbeda Ya, yang pasti. notabene Jaraknya juga jauh. jaraknya jauh, gaya tempatnya berbeda juga. Itu gimana cara yang ngedevelop tuh? Jadi biar teman-teman yang baru-baru belajar jadi bar manager atau naik posisi tuh biar bisa dapat tips lah kayak gitu. Oke, good question. Jadi dari aku, honestly aku udah sempat bahas di Session season yang pertama ya. Awal ya, betul. awal itu lebih ke mindset sih. Lebih ke mindset. Jadi back to the mindset. Jadi kalau memang kalian pingin jadi orang yang grow, apapun pekerjaannya, apapun kendala di lapangan, kalau memang kita mau belajar, pasti ada jalannya. Jadi dari aku sih yang lebih aku garis bawahin ke teman-temanku di outlet, lebih jaga konsisten dari standarnya yang aku bikin, terus untuk caranya mereka bekerja ya. Di industri banyak banget masalah kecemburuan yang pertama, terus break yang tidak teratur, jam kerja datang telat segala macam, itu lebih ke mindset sih dari aku sih. operasional nih Pak ya. Ya, operasional. Bahas operasional kita ya. Ya, karena kan pertanyaan tadi kan building Ya, staffnya. building Jadi staffnya. kalau dari aku sih lebih ke mindset gitu. Karena memang aku honestly orang yang nggak terlalu straight dengan teman-teman di bartenderku. Korek. No. Ya nggak usah Jadi- perhatiin sana, nggak usah perhatiin sana. Jadi karena memang susah juga. Jadi emang dari aku sih lebih back to the mindset sih. Jadi beberapa jujur aku honestly masih di umur 25. Aku punya staff di umur 29, 30 bahkan ada, di kepala 3 bahkan ada juga. Aku cuma mungkin pedas kata-katanya, cuma aku sempat bilang ke mereka, kalian mau sampai punya cucu, kalian mau jadi bartender, kalian mau sampai kapan jadi barbe? Itu sih. Kalau dari aku sih itu sih. You try to develop person. Ya, begitu sih. Karena dari aku pribadi, awal aku jadi beverage manager dan
sempat dipegang di operasional juga. Dari aku pribadi yang aku pelajarin tuh how to be leader. Jadi leader tuh bukan yang cuma main tunjuk aja gini-gini dari aku. Jadi memikirkan bawahannya lah kayak itu dari aku. Karena aku tipikal orang yang nggak suka ngelihat timku stuck di sana aja gitu. Oh, grow up. Ya, grow up. Jadi Like you. kadang aku ngedatengin satu persatu walaupun lagi kerja, walaupun lagi rame. Kadang aku tuh ngedatengin staff satu-satu tek. Ayo men. Sampai kapan sih kalian mau jadi bartender? Sampai kapan sih kamu mau nyuci gelas saja? Mau ngangkat es, mau ngangkat bir kayak gitu. Kalau dari aku sih karena jujur dari aku pribadi pun kenapa aku berani ngomong kayak gitu karena aku udah ngelewatin gitu. Karena aku bukan orang yang benar-benar punya basic behind the bar. Of Terus course. semua tuh back to our mindset lah. Semua tuh balik ke mindset kita. Keren. Kayak itu. Dia tetap konstan ya. Berarti dia tuh jadi dia- seorang leader yang memperhatikan anak-anak. Ya, betul. Makanya Nah, kalau anak-anak lu punya cicilan 3 bulan yang nggak dibayar tuh gimana? ya itu kan di kalau anjing. sorry. Manajer ya gue bartender. Kalau Ini gokil hari ini asli. Kita sama Sandi tuh. Ini Sandi kedua yang paling Itu gokil. bercanda itu. Karena dia kan memperhatikan bawahannya. Betul. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain itu? itu sih sama balik lagi jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah jadi manusia yang puas bukan serakah. Terus dari aku sih belajar untuk jadi orang yang punya ambisi besar tapi dengan pondasi yang kuat. Ambisi besar dengan pondasi yang Ya, kuat. pondasi itu bisa berupa knowledge atau mental. Ambisi itu bisa berupa niat dari diri sendiri lah. Keren. Dan itu yang lu terapkan sama diri lu sampai lu Ya, jadi kayak sampai sekarang. sekarang. Makanya saat kita ngomongin be freight manager dan sebagainya, lu nggak tergoyahkan dengan itu ya karena itu yang lu jalanin aja gitu lah ya. Ya pertanyaan Rico tadi dia bilang be freight manager tuh gini. Gitu. Oke, aman lah ya. Aman. Keren. Nah, San, apa yang lo mau pesanin lagi nih buat si Teman-teman pers yang lain lah, sipers yang lain. yang sedang apa namanya grow up, struggling, yang grow up. Dia mau grow up, dia lagi struggling sekarang. Baik lagi yang tadi aku bilang sih, paling untuk teman-teman di bar jangan pernah puas, terus selalu haus, bukan berarti untuk serakah. Jangan pernah capek belajar, itu sih. Karena dari balik usaha, kalau nggak di tempat yang sekarang, mungkin another place lah kita dapetin rezeki. Mantap. Yang bisa ngebayar usaha kita di tempat yang sebelumnya. Sandi, at the end of 2025. Keren. Wah. Thank you, San. Waktunya, San, ya. So inspiratif banget. Thank you. Yes. So inspiratif banget, Mamen. Terima kasih sekali lagi, Si Sipers. Weapons. Kayak ini menutup tahun 2025. Sekali lagi kita dari Sipers mengucapkan selamat tahun baru 2026. Yes, semoga kedepannya segala skena di bar bisa mengikuti zaman. Jaya. Oke, untuk sampai ketemu See you. di Sipers selanjutnya. Cheers. Cheers. And thank you Nusakanya.